Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Black Panther pada zaman purba. Asal-usulnya terdapat dalam komik Wakanda isu 1. Bangsa Wakanda menyebut masa sekitar 1 million BC sebagai Wild Times, sebab leluhur mereka sering terancam berbagai hewan menakutkan, termasuk dinosaurus pemangsa serta gorila putih besar yang bisa mencapai tinggi hingga 3,5 meter dan berat setengah ton. Berbagai hewan ini aneh dan tidak seperti hewan di kawasan lainnya, sebab mereka memang telah mengalami mutasi akibat terpapar pada Menengai, yaitu gunung vibranium yang awalnya merupakan meteor yang terjatuh di kawasan Wakanda. Mutasi ini juga terdapat pada tanaman, yaitu heart-shaped herb. Ketika beberapa orang Wakanda untuk pertama kalinya mencoba memakan tanaman itu, mereka meninggal dunia. Meskipun begitu, efek buruk ini tidak berlaku bagi orang yang disetujui oleh Bas, sang dewa Panther. Suatu hari Bas berbicara kepada seseorang bernama Mosi yang merupakan pemimpin suku Panther. Dengan ditemani beberapa ekor Panther, Mosi menerima panduan dari Bas. Berdasarkan pertemuan dengan Bas ini, Mosi mengkonsumsi heart-shaped herb. Dengan dibantu hewan Panther, Mosi pun tetap hidup. Sejak itu, Mosi menjadi Black Panther pertama. Selain itu, dia juga merupakan orang pertama yang mengungkap kehebatan vibranium. Dengan mengandalkan keahlian bertarung serta cakar yang dibuat dari vibranium, Mosi berjuang melindungi orang-orang Wakanda dari berbagai macam bahaya. Sebagian bahaya ini juga disebabkan oleh meteor vibranium. Rupanya ketika melesat melintasi angkasa, meteor tersebut menyerap energi kosmik. Kini di bumi, energi tersebut mempengaruhi ruang dan waktu. Misalnya menciptakan portal-portal. Dari portal ini, muncullah beragam bahaya yang mengancam orang-orang Wakanda. Misalnya alien Kotati yang berwujud tanaman, serta alien Bird yang mirip serangga. Segala bahaya ini selalu bisa dikalahkan oleh Mosi. Suatu hari yang keluar dari portal bukanlah musuh, melainkan sebuah palu melayang, yaitu Mjolnir. Palu ini disusul pula oleh beberapa makhluk. Mereka adalah Odin, Ghost Rider, Iron Fist alias Fanfei, Starbrand alias Finn, Agamotto dan Phoenix alias Firehair. Mereka merupakan kelompok yang berjuang melindungi bumi. Mereka disebut sebagai Avengers 1 million BC. Kalian ingin tahu tentang Ghost Rider purba, Fanfei, Finn atau Firehair? Kami sudah pernah membuat videonya. Kini Odin marah kepada Mjolnir. Rupanya sebelumnya Odin menyuruh Mjolnir kembali padanya. Namun palu itu malah terbang mengejar suatu badai hingga masuk ke portal dan tiba di depan Mosi. Pada masa ini, Mjolnir memang tidak selalu patuh pada Odin. Begitu melihat Mosi, Avengers menyadari dia adalah orang yang hebat. Agamotto sendiri bilang dia bukanlah manusia biasa. Karena itulah Mosi kemudian bergabung ke dalam Avengers. Mosi bersama para hero beraksi menghadapi berbagai bahaya yang mengancam bumi. Beberapa di antaranya adalah seorang celestial gila bernama Zigreb the Sorrower, makhluk kuat bernama Shuma Gorath dari dimensi lain, serta Thanos yang masih muda. Avengers pernah pula menjalani konflik melawan kelompok penyembah Khonshu yang dipimpin oleh Moon Knight pertama. Kalian ingin tahu tentang celestial atau Shuma Gorath? Kami sudah pernah membuat videonya. Dalam komik Avengers volume 8 isu 31, Mosi bersama rekan-rekannya bertemu Tony Stark. Kalau kalian ingin tahu cerita ini, silakan tonton video kami yang berjudul Tony Stark pada zaman purba. Setiap kali selesai beraksi bersama para hero, Mosi tentu pulang ke Wakanda. Kepada orang-orang Wakanda, dia menyampaikan berbagai macam pengetahuan yang dia dapatkan dari aksinya bersama Avengers. Terkadang Mosi mengundang para hero ke Wakanda. Mosi menjamu mereka dan menyediakan berbagai macam buah-buahan yang tumbuh di Wakanda. Dalam komik Avengers volume 8 isu 36, Mosi ditampilkan mampu mempergunakan Mjolnir. Dengan demikian, Mjolnir memiliki kedekatan khusus dengan suku Panther Mosi, sehingga kehebatan tersebut berlanjut turun-temurun. Pada masa modern, T'Challa yang merupakan keturunan Mosi bisa pula menggunakan Mjolnir. T'Challa sendiri memakai Mjolnir dalam konfliknya menghadapi Moon Knight. Kalau kalian ingin tahu cerita ini, silakan tonton video kami yang berjudul Age of Khonshu. Seperti sudah disebutkan, Avengers 1 million BC pernah menghadapi Celestial.
Konflik ini membuat mereka mencurigai segala sesuatu yang berhubungan dengan Celestial. Dalam komik Eternals, Celestia, Avengers bertemu salah seorang Eternal yaitu Ajak. Kalian ingin tahu tentang ras Eternal? Kami sudah pernah membuat videonya. Kepada Avengers, Ajak memperkenalkan diri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Celestial. Begitu mendengarnya, Avengers langsung berusaha menghabisinya. Satu persatu mereka menyerangnya, termasuk Mosi yang melubangi badan Ajak memakai cakar vibraniumnya. Pada akhirnya Ghost Rider berhasil membelit Ajak dan menghancurkan badannya. Dengan demikian Ajak pun mati. Meskipun begitu, Eternal punya teknologi untuk kebangkitan kembali, sehingga Ajak pun dihidupkan lagi dalam keadaan telanjang. Ajak lalu mengenakan pakaian dan memberikan laporan tentang Avengers. Rupanya tadi dia memang menemui Avengers untuk menyelidiki tentang mereka. Ajak menyimpulkan bahwa Avengers bisa bermanfaat sebagai pelindung bumi. Jadi Ajak mengatakan ras Eternal tidak perlu membantai Avengers. Dalam komik Avengers 1 Million BC diceritakan hubungan cinta antara dua sosok jahat, yaitu Luffy sang raja raksasa es dari Jotunheim dengan Hive yang berasal dari dimensi Negative Zone. Di bumi, mereka melaksanakan aktivitas Netnot, Njot. Dari hubungan ini, Hive melahirkan teror amat menyeramkan bagi bumi, yaitu miliaran hewan mirip serangga yang menyebar dan mengkonsumsi segala makhluk hidup yang mereka temukan. Bumi pun dilanda kengerian. Banyak makhluk yang mati dan banyak pula yang berusaha melarikan diri. Apabila dibiarkan, tentu segala penghuni bumi akan habis dikonsumsi oleh anak-anak Hive. Untungnya Avengers 1 Million BC turun tangan dan memberikan perlawanan. Selama 70 hari 70 malam, mereka bertempur sampai akhirnya Hive beserta semua anaknya mati. Sedangkan Luffy selamat dan terpaksa pulang ke Jotunheim. Dia marah besar atas perbuatan Avengers. Sejak itu, dia menyimpan dendam. Dia bersumpah kelak akan memberikan pembalasan. Kalau kalian ingin tahu cerita pembalasan Luffy ini, silakan tonton video kami yang berjudul Berbagai Ibu Thor bagian kedua. Walaupun berhasil menyelamatkan bumi dari bencana tadi, Avengers tetap mengalami kesedihan besar sebab Mosi terluka parah dalam perang tersebut dan meninggal dunia. Jenazah Mosi diambil oleh orang-orang Wakanda. Mereka kemudian dihampiri oleh Phoenix yang mengaku berduka cita. Phoenix juga bersedia memberikan perlindungan kepada mereka. Meskipun begitu, orang-orang Wakanda ternyata tidak mau dilindungi Phoenix. Mereka justru ingin dilupakan. Kematian Mosi memang membuat Wakanda memutuskan menutup diri dari dunia luar. Sejak itu, orang luar tidak diperbolehkan memasuki Wakanda. Dalam kondisi isolasi ini, suku-suku di Wakanda justru saling bertikai, terkecuali suku Panther yang memilih mempersiapkan diri. Dalam suku Panther ada seorang prajurit sekaligus dukun bernama Olumo Bashenga yang merupakan keturunan Mosi. Bashenga menduga akan ada badai berbahaya yang berasal dari gunung vibranium. Pada masa ini, gangguan ruang dan waktu dari meteor vibranium memang belum berhenti. Demi mencegah bahaya besar tersebut, Bashenga mengajak suku-suku lain bekerja sama. Dia meminta bantuan pada suku buaya, suku singa, suku Haina, serta suku Jabari yang memuja gorila putih. Sayang sekali, semua suku ini tidak memperdulikan kata-kata Bashenga. Maka Bashenga memutuskan bertindak tanpa bantuan mereka. Pada suatu malam, dia mendaki gunung vibranium sendirian sambil membawa sebuah pedang yang dinamai Skybreaker dan sebuah tombak. Kedua senjata ini dibuat oleh Bashenga dan kedua anaknya dari vibranium. Di puncak gunung, Bashenga dengan gagah berani menghadapi bahaya yang sudah dia perkirakan, yaitu badai ruang dan waktu. Dengan memanfaatkan dua senjata yang dibawanya, Bashenga berjuang menyerap badai tersebut selama berhari-hari. Perjuangan ini tidaklah mudah. Badan Bashenga berguncang menahan badai. Ketika sudah tidak sanggup lagi, Bashenga memutuskan melemparkan pedang dan tombaknya sekuat tenaga. Sambil melesat melintasi langit, dua benda tersebut melepaskan badai yang telah diserap dalam bentuk energi yang tidak berbahaya. Dengan demikian, Wakanda terselamatkan dari ancaman badai ruang dan waktu. Sedangkan di tempat pedang dan tombak Bashenga menancap, orang-orang Wakanda kemudian mendirikan sebuah kota yang dinamai Birnin Bashenga. Berkat tindakan Bashenga yang menyelamatkan Wakanda,
suku-suku lain bersedia bersatu di bawah kepemimpinannya. Dengan demikian, Wakanda pun menjadi suatu kerajaan, di mana Bashenga menjadi raja pertama sekaligus Black Panther kedua. Itulah pembahasan tentang Black Panther 1 Million BC. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.